Nah, jadi kalau dari segi software-nya, sorry, saya bisa coret-coret sih. Oke, kalau dari segi, software-nya gitu ya, nah itu nanti ada 2 nih, yang kita bisa macam-macamin itu ya, dari operating system-nya atau dari cara kita ngodingnya atau bahasa pemrograman yang akan dipakai gitu ya. Operating system sama nih di bahasa pemrogramannya gitu ya. Nah, saya bahas dulu tentang si operating system dulu deh. Nah, selama ini kan teman-teman bisa pakai Windows ya. Di sini ada yang nggak pakai Windows nggak? Ada yang pakai Mac nggak di sini? Windows semua sih, Mas. Windows semua ya? Oke. Jadi, kalau teman-teman pakai Windows, ya udah gitu ya, ini proses itu kan pasrah gitu ya. Ya pasrah aja gitu ya dengan keadaan. Maksudnya apa? Karena, kalau di Windows itu ya, itu beberapa fitur, terkait komputasi itu terbatas sih. Itu kalau saya boleh analogikan gitu ya, itu seperti kita bekerja tapi tangannya terikat gitu. Jadi kayak nggak apa ya, nggak full aja gitu. Yang harusnya itu kita bisa kerja dengan lebih cepat gitu ya, secara komputasi gitu ya, itu, nggak bisa sih, karena itu tadi terikat. Nah, nanti cara ngakalinnya gimana? Nanti saya akan coba jelasin tentang, di bagian server gitu ya, itu gimana, di bagian hardware lah ibaratnya gitu ya. Jadi intinya kalau kita pakai Windows, ya udah gitu, mau nggak mau ya kita terima aja dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, terus kalau kita bekerja dengan operating system yang lain, contoh misalkan kayak Unix base gitu ya, OS-OS yang basisnya itu Unix, itu ada 2 kalau nggak Linux atau macOS gitu ya. Nah, kalau kita pakai Linux sama macOS itu kita bisa punya satu fitur komutasi yang tidak dimiliki oleh Windows. Itu apa? Kita bisa ngelakuin yang namanya parallel computing, gitu. Jadi parallel computing itu hanya bisa berlaku untuk Linux sama, macOS gitu ya, yang basisnya itu Unix gitu. Kalau di Windows itu nggak bisa sih. Jadi kayak contohnya kemarin aja itu ya, saat saya itu pengen cobain gitu ya, di Windows itu emang nggak bisa, baik untuk R atau pakai Python gitu ya. Jadi memang harus ada Linux ya gitu. Karena apa ya, jadi kalau di Linux itu kan dia nggak membatasi ya, sementara kalau Linux itu udah dibatasin gitu. Core-nya itu harus, apa, udah dibagi-bagilah sama si Windows lah. Karena kan kalau Windows itu, dia secara background tuh running banyak ya. Kadang-kadang tuh bisa running buat cuaca gitu ya, buat jam, buat segala macam gitu ya. Sebenarnya kalau di Linux atau di macOS itu lebih sedikit sih. Bahkan di Linux pun itu ada yang totally kosong gitu ya, nggak ada background prosesnya gitu, dikit gitu. Makanya ini untuk yang paralel dia bisa banget gitu. Jadi kalau untuk yang OS-nya sendiri, dari segi, aspek software gitu ya, jadi kalau pengen cepet, ya udah kita jangan gunain Windows gitu ya, kita pakai yang lain gitu, yang Unix base gitu. Itu bisa lebih cepat sih. Bahkan tanpa paralel sekalipun gitu ya, dulu kita pernah punya gitu, kan di timnya Ikom itu datanya sampai jutaan baris gitu ya, setiap hari itu bisa masuk tuh ribuan baris itu masuk 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 gitu ya. Nah dulu waktu, kita kerjain pakai R, itu kalau untuk di laptop yang atau di komputer yang pakai Windows, wah itu udah out of memory tuh, gitu. Nah solusinya gimana waktu itu? Ya solusinya kita, apa, kita ganti software-nya gitu, OS-nya. OS-nya kita ganti pakai Linux, ya udah gitu, tanpa menggunakan paralel sekalipun dia tetap jalan gitu, aman gitu, nggak masalah gitu. Jadi sesimpel itu sih, gitu. Solusinya ya, itu tuh solusi apa ya, itu saya bilang tuh solusi, cepetnya lah gitu ibaratnya gitu ya, gitu. Nanti saya akan coba, apa, kasih contoh solusi-solusi yang lain gitu ya. Jadi salah satu solusinya itu, ya udah kita ganti aja gitu ya, gantilah si ininya. Oke, terus berikutnya dari segi software gitu ya, itu apa? Nah itu yang, bisa dilakukan gitu ya, itu ini sih, kita ubah cara ngoding ya, cara ngodingnya kita ubah, gitu. Nah, biasanya itu, kenapa bisa lama, itu kan lama karena memang yang diproses banyak kan. Nah, kalau teman-teman, melakukan suatu proses gitu ya, yang mengandung looping gitu ya. Nah, looping ini sebenarnya kita bisa pandang sebagai 2 sih. Pertama, apakah dia serial processing gitu ya, atau paralel. Nah, maksudnya serial itu apa? Jadi kalau serial itu kalau proses ke I, itu dipengaruhi oleh proses I-1.
atau proses I+1 itu dipengaruhi oleh proses ke I. Nah, kalau kayak gini, ini namanya serial, gitu ya, gitu. Jadi kalau tadi ya, ada proses I+1, dia bergantung sama proses I bergantung pada I-1, dan seterusnya gitu ya, bisa, ke bawah juga jadi I+2, dan so on gitu ya. Nah, ini berarti kita ya pakainya serial gitu ya. Kalau serial ya mau nggak mau, maksudnya ya looping aja gitu ya, for I, from 1 to 10 misalkan gitu ya, atau pakai while gitu ya. Nah, itu ya itu mau nggak mau gitu. Tapi ada kasus di mana, komputasi itu bisa dijalankan secara paralel gitu. Karena kita nggak tahu, ya kita pakai looping gitu. Maksudnya apa? Jadi kalau ada proses di mana proses ke I, itu sama I+1 atau I+2 and so on, ini tidak saling saling tidak apa, tidak saling berpengaruh atau independen gitu ya. Nah, kita bisa ngelakuin secara paralel sebenarnya, nggak harus pakai looping gitu, ya. Nah, kalau proses kayak gitu, nah ini caranya 2 nih, kita bisa pakai factorization atau kita pakai multicore gitu. Nah, kalau pakai factorization ini seolah-olah paralel gitu ya, seolah paralel, seolah-olah, semua core jalan gitu, pada kenyataannya enggak, gitu. Nah, ini kalau teman-teman pakai Windows gitu ya, baik, pakai R atau pakai Python, nah ini kalau teman-teman itu jalan pakai function gitu ya, nah itu tuh sebenarnya ngelakuin tuh ini nih factorization gitu ya, di Windows ini nih. Seolah-olah paralel, kalau mah bukan paralel gitu. Mungkin, kalau di Python saya lupa ya, apa ya function-nya gitu ya. Tapi kalau di R itu kalau teman-teman pernah dengar ada, function namanya apply, terus supply atau lapply, ini contohnya factorization gitu. Contoh paling gampang ini deh, yang saya bisa kasih tahu ya. Misalkan gini, data ya, saya punya data kayak ini, data tabel gitu ya. Ini ada berat badan, ini ada tinggi badan, sekian 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 sekian, ya. Misalkan saya pengen ngitung ini nih, apa namanya, BMI, Body Mass Index. Nah, BMI kan ada rumusnya tuh, misalkan BMI sama dengan alfa kali di berat badan gitu ya misalkan ya, dibagi misalkan beta kali tinggi badan misalkan. Ini saya lupa nih, nah rumusnya apa, anggaplah kayak gini gitu ya. Nah, ini proses kayak gini, karena baris pertama dan baris kedua dan seterusnya, itu tidak saling mempengaruhi gitu ya. Nah, kita bisa pakai si paralel ini kan, gitu ya. Nah, caranya ya kalau misalkan kita pakai factorization ya simple gitu ya, kita bikin fungsi aja gitu ya. Kalau di Python kan kita definisikan ya, definition misalkan fungsinya BMI, BMI itu apa ya cara hitungnya gitu ya. Atau misalkan kalau pakai R ya BMI-nya dibikin fungsi juga kan, sama dengan function bla 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 gitu. Jadi tinggal di supply, apply, atau lapply gitu ya. Nah itu factorization yang paling simple gitu. Nah ini kalau kita jalanin pakai rumus yang kayak gini nih, dia akan memproses semuanya sekaligus secara berbarengan. Kita nggak harus pakai looping nih, kan kalau pakai looping bisa juga kan, kalau pakai looping berarti for baris 1 sampai baris ke N, itu BMI gitu ya. Tapi kalau pakai factorization kan langsung tuh, langsung segambar langsung jadi kan gitu ya. Tapi kalau pakai factorization yang simple ini, ya sebenarnya, yang berjalan gitu ya, prosesornya cuma satu core aja, cuma satu prosesor aja yang jalan. Nah, terus bisa nggak sih kalau misalkan tadi yang saya bilang gitu ya, kita pakai prosesor yang banyak gitu ya, atau yang pakai multi-core, ya itu bisa. Kalau pakai multi-core, tapi nggak bisa jalan di Windows gitu ya, mesti jalan di, yang Unix yang tadi, yang saya bilang gitu. Ya nanti saya jelasin di bawah gitu ya, caranya gimana kalau pakai si R atau pakai si, eee, Python gitu ya. Nah, ini hanya bisa berjalan di Unix, di multi-core casing ini. Nah, cara jalannya gimana? Ini kalau pakai R, itu simple, kita pakai library paralel aja, tuh. Pakai R, pakai paralel, nah ini langsung udah bisa jalan nih, multiple processing, gitu ya. Nah, kalau pakai Python gimana? Nah, kalau pakai Python, itu, tidak serta-merta langsung bisa jalan, gitu ya, bedanya gitu. Jadi gini, kalau si R itu simple, kalau R, kita tinggal, apa namanya, install library paralelnya, nah itu kita bisa langsung pakai tuh. Jadi simpel gitu ya, ada MC lapply, multicore lapply gitu ya, ada multicore MC mapply, multicore
Apply gitu ya. Yang biasa saya pakai cuma 2 nih, MC Laplay atau MC Maplay gitu ya. Itu bisa langsung jalan, semua core langsung bisa apa, ikut lah gitu ya. Nah, kalau pakai si, Python, nah itu tidak sesimpel itu. Kalau Python itu nanti ada yang namanya OpenMPI gitu. Nah, jadi si Linux-nya ini nih, si Linux-nya ini harus di-install dulu nih. Jadi kita nyebutnya itu middleware gitu ya. Jadi si OpenMPI itu middleware. Nah, setahu saya untuk melakukan parallel processing menggunakan Linux ini middleware-nya macam-macam, nggak cuma OpenMPI. Kalau saya CUDA itu juga bisa pakai, multicore ya, tapi saya kurang tahu tuh. Kalau yang di PDF yang saya share di bahan kuliah itu ya, itu yang pakainya OpenMPI. Jadi si Linux-nya di-install dulu OpenMPI, lalu abis itu nanti di Python-nya baru di-install library-nya API MorePy ya. Nah, kan kesannya ribet banget gitu ya, "Ah, ini ribet banget sih Python harus nginstal middleware dulu, baru nginstal si ininya," gitu ya. Ya, tidak semudah pakai yang CR gitu ya. Terus bedanya apa? Nah, bedanya kalau si Python ini paralisasinya itu benar-benar customize gitu. Jadi paralelisasi itu macam-macam jenisnya ya, ada yang point to point segala macam gitu ya. Oh, pokoknya itu macam-macam lah, itu di apa, di PDF yang saya share di sana tuh ada berbagai macam cara tuh. Nah, itu kita bisa pilih mana yang lebih sesuai gitu ya. Nah, ya berhubung saya nggak pakai Python juga, itu jadi saya udah lupa juga gitu ya, itu, kegunaan yang paling tepat tuh untuk apa gitu ya. Saya lebih simpel yang pakai CR aja gitu. Tapi intinya kalau pakai Python itu, kita bisa meng-customize ya, cara kita memparalelisasikan seperti apa. Karena untuk beberapa kasus itu sistem paralelnya itu bisa jadi lebih tepat menggunakan customize yang apa gitu ya. Jadi memang beda-beda tuh, ya. Sementara kalau CR itu nggak ada pilihan cara paralelisasinya gimana, itu udah given aja. Tapi kalau pakai Python kita bisa customize ke hal yang sedemikian itu, gitu ya. Nah, ini terkait si, software-nya, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin yang belum jelas. Masih aman sih Mas itu. Aman ya? Oke. Nah, ini kalau pengen lihat beberapa contoh kasus nanti bisa main ke blog saya ya. Itu, apa namanya, saya mulai pindah ke Linux itu tahun 2019, 2010, 2020 waktu pandemi. Nah, itu nanti, teman-teman bisa cek tuh postingan-postingan saya di tahun 2020-an itu ya. Itu, saya nulis banyak tuh waktu WFH tuh, saya tulisin, kenapa saya pindah segala macam gitu ya. Karena dulu waktu pas pandemi itu kerja di rumah, terus datanya ya kan kalau di riset tuh kan harusnya kami survei gitu ya, tapi karena kami nggak bisa survei karena di rumah aja, akhirnya tuh, nganalisa data-data sales. Data sales tuh gede banget kan, banyak banget gitu. Nah, itu udah nggak mungkin tuh pakai Windows, soalnya kalau pakai Windows tuh blue screen terus saya gitu ya, terus lama banget prosesnya gitu. Nah, mau nggak mau tuh, install Ubuntu waktu itu. Dan kesan pertama saya tuh pada saat install Ubuntu tuh kayak kayak totally different gitu. Jadi maksudnya gini, saya kan dikasih laptop tuh yang merek Dell itu kan, yang Dell Latitude segala macam gitu ya. Itu tuh kayak, apa, pas pakai Windows tuh kayak, "Ini kok, laptop, jadul banget," gitu ya, kayak tidak bisa diandalkan gitu. Tapi saat ganti ke Ubuntu itu serta-merta jadi kayak totally different laptop gitu. Jadi kayak, oh ternyata bagus gitu ya, banyak hal-hal yang, sebelumnya itu nggak bisa, sekarang jadi bisa. Cara komutasi tapi ya, sih. Oke, itu terkait software dulu gitu ya. Jadi, tadi ya saya wrap up gitu ya. Dari operating system-nya itu memberikan pengaruh, lalu untuk cara ngodingnya juga itu bisa memberikan pengaruh, gitu ya. Jadi kalau teman-teman emang, kayaknya saya terlalu sulit gitu ya, terlalu ribet kalau untuk, ngubah operating system, oke nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau berubah, nggak mau ganti, nggak masalah, karena kita bisa menggunakan ini nih, cara ngodingnya kita ubah, ya. Oke, terus solusi berikutnya adalah pada saat kita ngoprekin si hardware-nya gitu ya, ngoprekin, hardware-nya. Nah, kalau untuk hardware-nya sendiri gitu ya, ini ada berbagai macam nih yang bisa kita oprek ya. Yang pertama, itu kita bisa pakai komputer biasa ya, atau kita pakai high performance computer. Ini nanti saya singkat HPC gitu ya. Ya, kita pakai komputer biasa atau kita pakai komputer yang HPC.
Nah, ini ada garis putus-putus ya. Jadi gini, kalau untuk mengakses HPC, itu bisa 2 cara tuh. Yang pertama, ya udah teman-teman sewa server gitu ya, yang ada di cloud gitu misalkan. Ya atau teman-teman sebenarnya udah punya gitu ya, komputer sendiri di lokal gitu ya. Nah itu yang saya bilang tadi, jangan-jangan komputer kalian itu kalau dioprek bisa jadi HPC gitu ya. Ya mungkin nggak nyadar aja. Ya sama kayak saya tadi gitu ya. Saya pakai Dell, yang kalau pakai Windows Style Mode, ternyata pas saya ubah langsung jadi, bagus gitu ya. Nah, tadi yang saya ceritain kan saya ngubah ya, saya ngubah OS-nya kan gitu ya. Ini misalkan ini nih, saya ganti OS waktu itu, saya ganti OS, saya pakai Ubuntu waktu itu. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau ganti Ubuntu boleh, bisa pakai Debian atau pakai Chrome OS Flex itu. Sekarang saya pakai ini nih, saya pakai Chrome OS Flex, itu lebih ringan lagi sih dibandingkan Ubuntu sama Debian gitu ya. Oke, kalau saya nggak mau install gimana gitu ya, saya nggak mau ubah-ubah Mas dari Windows, karena Windows tuh misalkan, udah beli lisensinya atau udah beli macam-macamnya gitu ya, nggak bisa gitu, nggak masalah. Teman-teman bisa pakai VirtualBox ya, bisa pakai VirtualBox gitu. Jadi, install di VirtualBox gitu ya, terus install aja OS-nya tuh Linux-nya di sana gitu. Jadi si Windows-nya seolah-olah punya, ya punya apa, punya OS lain gitu ya. Bukan dual boot ya, kalau dual boot mungkin akan lebih sulit lagi gitu ya untuk, nginstal dual boot gitu ya. Tapi kalau pakai VirtualBox kan simpel, dari Windows kalian gitu ya, di-install VirtualBox, terus tinggal di-install aja situ Ubuntu sama Debian-nya, gitu. Karena nanti saat, nginstal Ubuntu sama Debian-nya, itu fitur-fitur yang parallel computing itu udah bisa support ke dalamnya, gitu ya, gitu. Jadi kalau tadi, itu bisa diakalin nih, pakai VirtualBox. Ya tentunya kalau kalian punya Windows yang jalan di 8 core, pada saat nanti install VirtualBox, ya itu nggak bisa tidak bisa apa ya, nggak bisa di-maximize lah ya. Misalkan, Windows-nya 8 core, terus install Ubuntu gitu ya, terus saya pengen Ubuntu saya juga jalan 8 core, ya itu udah nggak bisa sih, gitu ya, mentok gitu. Kenapa? Ya kan, VirtualBox itu kan jalannya di Windows, ya jangan dibikin 8 core, ya bikinnya 6 core gitu ya, atau 4 core, gitu. Itu udah lebih mending sih. Nah, itu kalau dari segi, komputer yang kalian punya kan, gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita, ini nih, kita sewa server aja gitu ya, contoh kayak kemarin, admin bilang, "Saya pengen yang collab yang pro," gitu ya. Nah, itu gimana? Itu bisa gitu ya. Jadi kalau kita pakai server, nyewa server gitu ya, pilihannya 2 sebenarnya. Kita bisa pilih yang berbayar atau yang freemium. Kalau yang berbayar, nah ini, macam-macam nih gitu ya, yang Google Colab yang Pro, ya itu juga salah satunya gitu ya, tapi saya belum pernah pakai sih. Yang biasa saya pakai itu ada Railway, ada Google Cloud, sama DigitalOcean ya. Terus kalau yang freemium nanti ada GitHub, GitHub Codespace gitu. Antara 4 ini ada yang udah pernah dengar belum? Ada yang pernah coba belum? GitHub Codespace, DigitalOcean, Google Cloud, sama Railway. Ada yang pernah coba nggak? Atau pernah dengar? Belum coba Mas. Kayaknya GitHub pernah coba biasanya buat bikin web gitu ya Mas ya? Kalau GitHub itu Nah, buat nanti GitHub nih ada. portofolio. Nah, GitHub emang macam-macam nih kegunaannya gitu ya. Nanti salah satunya tuh si Codespace gitu ya. Oke, saya jelasin yang ini dulu ya. Saya jelasin yang atas dulu nih ya. Yang si Railway, Google Cloud, sama DigitalOcean gitu ya. Ini kalau penjelasan detailnya ini ada di blog saya nih. Saya pernah bahas tentang masing-masing itu gunanya buat apa segala macam gitu ya. Nah, eh sesuai dengan namanya ya, ini kan paid gitu ya, berbayar gitu ya. Nah, tapi berbayar ini biasanya itu kita dapat bonus dulu nih. Jadi kayak contoh ya, kayak Google Cloud. Kalau teman-teman belum pernah mengaktifkan akun di Google Cloud dan baru aktifin sekarang ya, nanti akan dapetin, free ini, free kredit lah. Kalau dulu saya dapat $300, tahu deh sekarang dapat berapa gitu ya. Ini kebetulan nih gede nih, gitu ya, jadi bisa buat macam-macam gitu ya. Kalau DigitalOcean ini nggak dapat apa, tidak dapat, free apa-apa gitu ya. Tapi ini tuh, murah juga nih layanannya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen punya HPC gitu ya, yang, 8 core misalkan gitu ya, terus yang AMD sekian gitu segala macam. Nah itu tuh, murah. Biasanya cuma 0, sekian dolar sih per bulan. Sorry, per jam. 0,0 sekian dolar per jam gitu. Saya dulu biasa pakai ini nih,
sewa di DigitalOcean ya. Paling sebulan tuh nggak nyampe $2 lah tagihannya, tapi sistemnya nyala mati ya. Jadi saat saya butuhkan saya nyalain gitu ya, kalau nggak dibutuhin saya matiin. Nah terus ini yang lagi pakai sekarang nih si Railway gitu ya. Ini Railway ini, $5 per bulan, tapi so far sampai sekarang saya belum pernah ditagih $5 ya, karena $5 per bulan itu masuk, free usage gitu. Jadi, dapat bonus $5 per bulan, kalau misalkan kelebihannya baru kita bayar, gitu. Nah ini saya kasih unjuk dulu gitu ya, ini maksudnya apa sih, Railway, Google Cloud, sama DigitalOcean itu maksudnya apa gitu ya. Oke, saya kasih unjuk dulu deh, apa namanya, itu maksudnya apa. Google Cloud bukannya per jam juga Mas dia? Pakai kayak Google Fake kan? Ya, jadi gini, Factoring kalau ya. tergantung nih, kalau Google Cloud itu, apa namanya, dia ada banyak banget ininya, apa namanya, layanannya, si Google Cloud itu. Jadi ada yang bayarnya per jam, ada yang bayarnya per usage juga bisa, gitu ya. Nah ini contoh nih BigQuery Google ya Cloud per nih, jam dong ya? tergantung tuh. Jadi kayak ini deh contoh ya. Nah ini, si Google Cloud gitu ya, Google Cloud. Jadi kalau teman-teman misalkan gitu ya, butuh nih, butuh apa namanya, butuh komputer lah gitu ya, butuh server gitu ya, nanti tinggal create VM aja. Pada saat create VM, ini udah belum sih. Nah ini, nah, sorry. Kalau di Google Cloud namanya VM ya, virtual machine ya. Nah, nanti, nah ini nih, kayak gini nih, estimate-nya tuh per bulan tuh $25 gitu ya. Nah ini nih bisa di tanda kutip ya, ini nanti, nah ini nih, speknya bisa disesuaikan gitu ya. Bisa disesuaikan mau yang mana nih, mau yang CPU-nya kayak gimana gitu ya, mau terus memorinya segede apa gitu. Sampai nanti ke OS-nya, kita mau jalan OS-nya apa gitu ya. OS-nya macam-macam tuh, ada yang apa, Windows juga ada, Debian ada, Ubuntu ada, yang macam-macam lah ibaratnya gitu ya. Nah nanti kalau misalkan udah apa namanya, udah disewa gitu ya, nah nanti ya bentukannya, CLI ya, command line interface gitu. Nanti kalian dapat apa namanya, dapat alamat IP address-nya yang teman-teman harus akses gitu ya. Itu kalau pakai si Google Cloud gitu. Nah, salah satu yang sering saya pakai juga gitu ya, kalau di Google Cloud itu ini namanya Cloud Run gitu. Cloud Run itu, lebih enak lagi gitu. Jadi nggak harus apa namanya, tidak harus install macam-macam. Jadi kalau kalian tadi ya nyewa server di tadi ya, di Google Cloud yang tadi gitu ya, itu kayak kalian beli ini aja, kalian beli laptop kosong gitu. Jadi cuma ada OS-nya aja, misalkan anggaplah Ubuntu gitu ya, atau Debian, ya itu harus diinstal dulu tuh, kalian harus install Python dulu, install Jupyter Notebook gitu ya, atau install R, install RStudio gitu. Atau kalau pakai Docker boleh install Docker gitu ya. Nah, kalau pengen lebih cepat gitu ya, nah ini bisa juga namanya pakai Cloud Run. Nah, ini kan. Nah, bedanya apa sama si Google Cloud Console? Jadi kalau si Cloud Run itu, nah, si Cloud Run itu bedanya gitu ya. Jadi kalau VM itu kan jelas ya tadi ya kayak komputer kosong ya kita terserah kita mau apa-apain gitu ya. Nah, kalau Cloud Run ini tuh ibaratnya tuh komputer udah setengah jadi. Nah, bedanya apa? Jadi kalian pernah dengar namanya Docker nggak? Docker. Yang buat ngehubungin database Mas. Oh, bukan, bukan. Yang ini Docker. Jadi Docker tuh gini. Ini saya coba gambarin aja ya. Cara kerjanya Docker gitu ya. Ini kalau kalian nanti tanda kutip apa namanya? Pakai ini menarik sih si Docker ini. Oh ini udah jadi kayak wajib buat saya. Nah, jadi Docker tuh gini. Anggaplah gini. Ini saya punya laptop nih. Saya punya laptop. Nah, saya udah install, misalkan saya udah install R gitu ya. Terus saya udah jalanin, saya udah bikin script gitu. Nah, terus saya, ini laptopnya orang lain nih. Anggaplah ini laptopnya Teguh lah ibaratnya gitu ya. Saya pengen script saya ini nih jalan di laptopnya Teguh. Yang paling simpel kan saya minta tolong Teguh ya, "Teguh tolong install R di laptopnya," gitu ya. Udah install R di laptopnya. Terus tiba-tiba pas saya copy paste script saya ke sini, tiba-tiba
skrip saya nggak jalan gitu ya. Anggaplah, oh ternyata ada dependency yang nggak bisa di-install gitu misalkan. Ada error di mana error di mana error di mana. Nah, itu kan sering banget tuh kejadian gitu ya. Jadi kayak, seolah-olah skrip saya nggak kompatibel. Gara-gara apa? Gara-gara sistem di laptop saya dengan sistem di laptop orang lain itu berbeda. Makanya pas di-install library macam-macam, dia nggak bisa nih di sini nih. Nah, terus ngakalinnya gimana? Ngakalinnya adalah kita menggunakan Docker namanya. Jadi si Docker itu alih-alih menginstal CR, kita bikin kedua komputer itu menginstal Docker, gitu. Jadi kalaupun di sini saya pakai Ubuntu gitu ya, di tempatnya Teguh dia pakai Windows, nggak masalah, gitu. Jadi yang saya lakukan adalah R saya, R yang ada di Ubuntu saya, itu saya bungkus gitu ya, namanya container, sesuai dengan namanya ya. Di-contain gitu ya, dibungkus, R-nya dibungkus, R Studio-nya dibungkus, semua libraries termasuk sisteman gitu ya, environment segala macam itu saya bungkus. Saya bungkus di kontainer ini. Nanti pas ke Teguh, saya tinggal bilang, "Guh, ini bungkusnya, ini kontainernya, silakan dipakai." Gitu. Jadi Teguh bisa menggunakan RStudio racikan saya. Nah, itu Docker, gitu. Nah, si Docker itu, ini kalau kalian buka ya di situsnya Docker gitu ya, ini ada banyak banget gitu. Ada banyak banget, apa namanya, eee, kalau saya tuh nyebutnya apa ya, ya kontainernya banyak gitu. Sorry, Docker Hub. Nah ini nih, ini marketplace-nya namanya Docker Hub ya, gitu. Jadi dia itu ini nih, jadi kalau misalkan kalian pengen butuh software apa, ya bisa jadi nggak harus menginstal software-nya, kalian install aja, install Docker. Nanti lihat di sini, ada nggak sih ininya gitu, apa namanya, software-nya. Jadi yang nanti di-install tuh Docker-nya. Nanti kalian tinggal cari kontainernya ada atau nggak di sini, kalau ada tinggal ditempel. Nah itu sekarang saya ngerjainnya kayak gitu sekarang, gitu ya. Jadi saya punya R racikan saya, itu saya bikin kontainernya gitu ya, setelah itu saya masukin ke Docker. Lalu setelah itu saya upload ke sini, ke Docker Hub, gitu ya. Nah ini nih. Jadi setiap kali saya butuh, saya tinggal pakai Docker yang ini aja. Jadi saya nggak perlu nginstal-nginstal apa-apa lagi, gitu. Nah, ini kalau saya kembalikan ke Cloud Run gitu ya. Jadi kalau saya tiba-tiba gitu ya, nggak bawa laptop, terus disuruh ngerjain apa-apa-apa, yang paling cepat yaitu tadi, saya buka situs Cloud Run di sini, ya udah, terus saya buka gitu ya, sorry, saya ini nih, ini saya deploy kontainer nih. Oh, saya create service. Nah, ini saya tulisin tadi yang si Docker itu, apa namanya, alamat Docker saya tadi, gitu. Docker tuh kalau nggak salah ini, docx docker.io/iklan, ininya kalau nggak salah attachment, gitu. Tinggal gini aja, terus tinggal dicek aja sini nih, ini nah ini nih. Nah ini nih, bisa nih saya ubah-ubah nih. Butuh memori berapa untuk di komputernya gitu ya, butuh CPU-nya berapa, misalkan CPU-nya saya butuh 8 gitu ya, kemudian 16 giga, tinggal create, dalam waktu 2 menit, 3 menit itu udah jadi gitu. Udah jadi untuk bisa apa, untuk bisa digunakan gitu ya. Itu, saya udah pernah nulis di blog saya sih, saya udah bikin videonya juga, ditempelin di situ. Jadi nanti teman-teman bisa lihat gitu. Secepat itu sih ya. Jadi dalam waktu kurang 5 menit, kalian udah punya satu dedicated, PC ya, yang bisa langsung bisa dipakai. Ini untuk R ya, R Studio ya. Jadi kalau teman-teman nanti tiba-tiba butuh Jupyter Notebook atau apa gitu ya, feel free cari aja di Docker Hub gitu ya. Jangan-jangan ada. Saya kira sih ada sih menurut saya. Ya. Nah, tadi saya udah cerita Google Google terus oh ya, ini ya, DigitalOcean ya? Sama? Kalau DigitalOcean juga sama?
Nah, ini kalau DigitalOcean saya juga sering pakai nih. Biasanya kalau buat web scraping, saya demen banget pakai DigitalOcean. Kenapa? Karena lebih cepat. Karena transaksinya online to online ya, cloud to cloud gitu, jadi cepat sih. Nah, tadi kalau di Google ya, namanya VM gitu ya, virtual machine. Nah, kalau di Google sorry, kalau di DigitalOcean namanya itu Droplet. Jadi nih, create Droplet, ini sama ya, ini tinggal di-choose region yang mana gitu ya. Ya contoh anggaplah, ya udah pilih aja New York gitu ya. Nah, di sini untuk di image-nya, ini kalian bisa beli atau bisa sewa yang kosongan gitu ya, mau isinya Ubuntu, Debian, atau lainnya, atau kalian bisa klik tab yang marketplace. Nah, di marketplace ini, seperti tadi ya, ini ada banyak banget nih sih, ada banyak banget software yang udah pre-install gitu ya. Seingat saya di sini kalau nyari misalkan RStudio juga ada sih. Nah, ini juga ada gitu ya. Tadi kalau Jupyter Notebook ada nggak ya? Nah, ini juga ada nih, udah ada gitu ya. Tapi tadi karena saya udah punya racikan saya pribadi ya, yang udah saya apa, patenkan gitu ya, saya nggak akan pilih ARM yang versi ini, saya pilih yang Docker gitu ya. Jadi saya butuh software apa, saya butuh, virtual machine yang udah punya Docker di sana gitu ya. Nah, ini saya pilih Docker. Nah ini nih, bawahnya ini nih, ini ininya, apa, speknya. Ini bisa diisi nih, bisa dipilih yang mana aja gitu. Ini contoh ya, ini untuk yang sehebat ini gitu ya, yang 8 core Intel gitu ya, 32 GB RAM, itu cuma 0,2 per jam gitu. Eee, Murah sih sebenarnya gitu ya, nggak terlalu mahal gitu. Saya biasanya pakai ini nih, yang 64 ya, yang 0,095 per jam gitu. Atau misalkan kalau pengen lebih murah lagi yang ini, yang 2 aja gitu ya. Nah, ini saya bilang ya, ini kan bayarnya per jam gitu. Jadi, ya kalau udah nggak dipakai dimatiin aja gitu. Jangan jangan apa, jangan dibiarin jalan terus itu ya, sayang gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini, ya udah selesai, ini tinggal misalkan mau bikin apa, mau pakai SSL atau pakai password ya untuk connect-in-nya gitu ya. Ya nanti tinggal di-create aja gitu. Nanti pas di-create, sama bentuknya CLI gitu ya. Kita buka di, apa, CLI-nya, terus saya masukin Docker yang tadi ya, yang si RC-nya, ya udah bisa langsung pakai. Itu juga cepat prosesnya, gitu. Terus satu lagi, namanya Railway ya. Railway juga sama, yang ini lebih enak lagi gitu ya. Jadi, eee, kalau teman-teman gitu ya, punya project apa gitu ya, ini contohnya ada 2 project. Yang satu ini RStudio harian saya. Ini tuh yang satu lagi itu deployment buat tim sales gitu ya. Jadi, yang tadi, eee, sama mirip kayak DigitalOcean tadi gitu ya. Ini semua tuh, mirip lah gitu ya. Jadi kita bisa, eee, bikin, droplet atau bikin VM-nya, terus tinggal masukin Docker-nya aja. Karena ini juga setting ini juga simpel sih. Dia tinggal masukin ini nih, Docker-nya ya. Docker image-nya apa, terus tinggal dimasukin kalau kita pakai password-nya apa, username-nya namanya apa gitu ya, source port-nya. Terus nanti tinggal dibuka ininya aja gitu. Apa, buka situsnya lah gitu ya. Terus jadi lah gitu. Nah, jadi kalau saya balik lagi ke sini gitu ya, nah itu adalah contoh yang berbayar gitu ya. Jadi tadi kalau dibutuhkan server gitu ya yang berbayar, ini bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, gitu. Nah, mungkin kalau mau nyobain silakan pakai Google Cloud aja. Kenapa? Karena kalian kalian dapat $300 yang free gitu ya. Jadi tadi kalau kemarin, Edmund, butuh yang Google Colab gitu ya, yang Pro gitu ya, yang Pro saya nggak tahu deh berapa RAM-nya, berapa core-nya gitu ya. Ya jangan-jangan kalau kamu, eee, apa, ngoprek yang Google Cloud ini, ya dengan $300 bisa dapat spek yang lebih tinggi. Tapi itu tadi ya kelemahannya, kalau pakai Google Cloud itu, ya kalau Google Colab kan udah jelas ya, kalian nggak harus setting apa-apa kan, itu udah Python, udah segala macam udah di sana gitu. Tapi kalau pakai Google Cloud, ya kalian harus tanda kutip install sendiri ya. Harus install sendiri gitu, kecuali pakai yang Cloud Run. Tapi kalau pakai Cloud Run ya sama sih, kamu harus cari tahu dulu tuh Docker kontainernya yang mana gitu. Kalau kerjanya pakai R bisa pakai Docker saya gitu, tapi kalau pakai Python kamu cari dulu tuh Docker kontainer yang mana gitu ya, yang kira-kira
apa namanya, yang kira-kira sesuai lah sama keinginan kamu gitu. Atau kalau mau ngoprek lagi, ya udah bikin Docker Python sendiri, itu juga bisa, nggak masalah. Oke, terus lanjut ya, itu kan solusi yang berbayar gitu ya. Nah, gimana kalau solusi yang freemium gitu ya? Nah, ini yang paling kita suka ya, freemium ya, sesuai dengan namanya, free tapi mium, gitu. Nah, kalau pakai freemium, teman-teman kan punya akun GitHub ya. Nah, itu bisa pakai yang namanya GitHub Codespace, ya. Jadi GitHub ini ada banyak banget nih yang bisa dipakai fitur-fiturnya. Kalau pernah dengar namanya GitHub Pages? GitHub Pernah, Pages ini Mas. bisa GitHub Pages itu buat bikin web ya, bikin web. Itu Iya. situs blog saya yang ikan101.com itu saya bikin pakai GitHub Pages. Ini blog saya pakai GitHub Pages. Jadi kalau kalian pengen bikin showcase gitu ya, bikin portofolio, nah itu bisa pakai GitHub Pages gitu ya. Ntar tinggal beli ini aja, beli domain, terus tinggal di-connect-in, itu bisa pakai GitHub Pages. Terus ada juga namanya GitHub Action. GitHub Action. GitHub Action. Nah, ini kalau misalkan pengen bikin otomasi gitu ya, setiap sekian jam uh, running script R saya gitu ya, atau setiap sekian jam running Python saya, itu bisa pakai GitHub Action. Ini cloud ya, gitu. Jadi enak nih. Saya juga udah nulis nih di blog gitu ya, tinggal dicek nih. GitHub Action itu saya pakai buat nge-build data cuaca. Oke. Itu di situs apa tuh di reponya yang ini, di reponya Data Science Nutrifood itu kalau kalian nggak ya, ini ada repo namanya ARFM ini gitu ya. Nah, ini nih pakai GitHub Action nih. Ini kalau kalian lihat nih, ini setiap 2 jam sekali gitu ya, atau 3 jam sekali gitu. Dia akan ngambilin data cuaca secara otomatis. Gitu. Ya, kalian bisa lihat nih, cara bikin workflow-nya gimana. Kayak gini. Jadi tiap awalnya itu saya bikin dulu script R-nya. Jadi saya script-nya pakai script R gitu ya. Pakai script R saya bikin dulu. Nah, terus di sini saya bikin workflow. Workflow-nya itu misalkan tiap nih setiap 2 jam dia akan run script saya yang namanya realfilm.r gitu ya. Habis itu dia itu commit ya, terus di-push. Jadi biar simpen terus gitu. Jadi akan terus saya otomatis tanpa harus kita supervisi sama sekali. Itu kalau pakai GitHub Action. Nah, salah satu fitur yang berguna banget itu namanya GitHub Codespace. Tuh. Apalagi kalian itu kan masih punya kartu ini ya, kartu mahasiswa kan. Kalau pakai kartu mahasiswa itu GitHub ada itu GitHub Student. Jadi kalian bisa dapetin fitur yang pro dengan gratis ya kalau pakai kartu pelajar. Gitu. Nah, ini Codespace. Codespace itu maksudnya apa sih? Jadi itu ini mirip kayak ini sih. Jadi kalau tadi ya, Google kan punya Google Colab. Google Colab kan kayak server kan, kayak komputer yang bisa kita pakai kan. Bentukannya Jupyter Notebook ya, ya nggak sih? Nah, kalau si GitHub Codespace sama gitu ya. Komputer juga, komputer yang bisa kita pakai. Tapi GUI-nya bukan Jupyter, GUI-nya Visual Studio Code. Ada pernah pakai belum? VS Code. Pakai Mas, tapi Pernah, sama Mas, aja. pakai. Yes, itu kan sama aja ya sebenarnya kan. Jadi mau pakai apapun itu ya Visual Studio Code gitu ya. Visual Studio Code itu enaknya ini ya, dia multiple bahasa kan. Kita mau R, mau Python, mau C++, mau HTML, mau CSS segala macam ya itu bisa digunakan di Visual Studio Code gitu ya. Dan VS Code juga kan bisa gabung ke GitHub kita ya. Gitu ya. Jadi memang ya UI-nya itu Visual Studio Code gitu ya. Terus si Codespace ini juga base-nya tuh Linux ya. Jadi mirip lah kayak si Google Colab gitu ya. Di belakangnya tuh Linux base. Dan ini ya bahasa juga macam-macam nih. Mau pakai R, mau pakai Py, ya macam-macam lah gitu ya. Dan ini juga based-nya Docker container juga gitu. Jadi kalau mau pakai R, itu biasanya tuh dikonekin ke Docker R gitu ya. Nah, cara aktifnya gimana? Jadi kalau kalian itu buka eh, repo manapun gitu ya. Nah, ini kan bagian ada ini nih, ada yang code ini kan. Nah, ini ada ini nih, ada lokal, ada code space. Ya kalian tinggal bikin aja gitu ya. Get code space on master gitu. Nanti tinggal tanda kutip tinggal dipilih gitu. Tinggal dipilih mau speknya kayak gimana.
Karena setahu saya ada 2 spek tuh, yang 2 core sama 4 core, tuh. Tapi itu ya, nanti nanti ngodingnya pakai ini ya, ngodingnya pakai Visual Studio Code, nanti bentukannya kayak gini, gitu. Nah, kayak gini, nanti bentukannya kayak gini. Ya, sebenarnya tuh cuma masalah pembiasaan aja sih, cara ini ya, apa, cara ngodingnya, UI-nya gitu ya. Tapi sebenarnya tuh nggak susah sih, simpel, gitu ya. Nah, ini contohnya tadi, eee, kalau repo saya ini udah saya apa, saya udah pernah, setting sih. Jadi kalau settingannya ada di sini nih, dev container ya, itu kalau awalnya gimana ya, oh ini nih, Codespace nih. Nah, ini bisa pilih ini juga bisa nih, ada template-nya ya, ada template untuk Jupyter Notebook tuh silahkan gitu ya, silahkan dipakai aja kalau memang bisa pakai Jupyter Notebook gitu ya. Kalau misalkan pengen bikin dari blank, ya tinggal new Codespace. Nah, nanti pilih repository yang mana gitu ya, dari repository kalian. Nanti di sini ada mesinnya nih. Nah, ini bisa dipilih nih. Nah, anggap aja yang ini deh. Ini, nah ini nih. Mau yang mana? Mau yang 2 core atau 4 core gitu ya. Jadi bisa bebas tuh, disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti mungkin kalau misalkan Edmund mau pakai yang ini, ya kamu bisa pakai yang 4 core tuh Edmund, yang lebih gede gitu ya. Nah, ini gratis nggak sih? Ya seperti saya bilang, itu namanya freemium gitu ya. Freemium tuh maksudnya gimana? Jadi tuh kalau kalian lagi buka ya, di bagian setting kalau nggak salah. Di setting di masing-masing gitu ya. Di masing-masing itu nanti ada billing and plans, di plan and usage gitu ya. Nah, ini kali kalau kalian pakai GitHub Student ya, nanti plan-nya tentunya GitHub Student gitu ya. Nanti, nah ini nih, di bagian code space, nah ini ada ini nih, namanya juga premium ya. Kita dapat 120 computing hour gratis, sama 15 gigabyte gratis per bulan. Tapi, nah, kalau computing hour itu sepengalaman saya, itu kita nggak akan pernah lewat dari 110 jam, ya. Pengalaman saya ya. Jadi seheboh apapun gitu ya pada saat kita nanti ngerun gitu ya, itu nggak akan pernah tuh nyampe 110 computing hour. Nah, permasalahan di sini adalah ini doang nih storage-nya. Karena si GitHub itu cara ngitung storage-nya agak-agak ngeselin juga. Apa gini, kan dia kan bikin 15 gigabyte kan per bulan gitu ya. Nah, cara dia ngitung tuh gini, misalnya gini, kamu punya satu repo nih, isi reponya misalkan semua datanya gitu ya, si totalnya 1 giga lah ya, 1 giga. Misalkan tanggal 9 Oktober, kamu mengaktifkan Codespace. Nah, itu udah mulai tuh, argonya udah jalan. Gitu ya. Jadi, di hari pertama, itu udah dihitung tuh, day one, kamu udah pakai 1 gigabyte. Gitu ya. Lalu, saat kamu masih terus pakai Codespace-nya, di day 2, hitungannya secara kumulatif, kamu udah pakai 2 gigabyte. Lalu di day 3, secara kumulatif, kamu udah pakai 3 gigabyte. Jadi, kamu itu bakal habis storage-nya itu di hari ke-15. Di hari ke-15, kamu udah habis tuh 15 gigabyte-nya. Gitu. Jadi cara ngitungnya dia tuh gitu. Jadi computing hour-nya aman, di storage-nya itu udah nggak aman, gitu ya. Nah, makanya nanti kalau pakai ini silahkan tuh kalau misalkan repo kamu tuh kecil gitu ya. Sekecil apa misalkan kalau reponya isinya cuma 10 megabyte gitu ya. Wah, ini mah aman nih, ya. 15 mega dibagi 10 megabyte kan lama ya, gitu ya. Relatifnya gitu ya. Gitu sih. Jadi silahkan aja pakai gitu. Nah, kira-kira kayak gitu sih penjelasannya gitu ya. Ada hal yang mau ditanyakan nggak atau didiskusikan? Mau izin tanya Mas, Mhm, yang tadi yang VirtualBox itu berarti mhm. VirtualBox tuh konsepannya sama dengan kayak misalkan kita nge-download apa ya, yang, misalkan kita mendownload aplikasi Android pakai, operator ketiganya gitulah. Berarti sistemnya kayak gitu ya, Mas? Yes, kayak emulator lah ibaratnya gitu ya. Iya. Oh, Emulator dan jadi itu kan di bisa kalau misalkan
Kalau Ya misalkan gimana? emulator kan Mhm, kalau di laptop kan kadang kan suka berat atau suka nge-lag gitu ya, Mas. Nah itu kalau betul, misalkan yang VirtualBox ini juga bakal sama nggak, Mas? Karena kan kadang kan kita kan menjalankan otomatis kan menjalankan 2 prosesor ya, yaitu si Windows kita sama yang tadi yang VirtualBox itu, gitu. ya betul betul betul. Makanya nanti kalau pakai VirtualBox itu, ya itu tadi, eee, kita kan nanti kan pada saat kita setting VirtualBox itu ya, itu kita kan bisa pilih tuh, kita mau, rata kanan gitu ya, RAM-nya rata kanan atau si core-nya rata kanan, atau kita bikin di tengah-tengah. Kalau di rata kanan, itu nanti konsekuensinya ya komputer tiba-tiba akan lemot, karena ya tadi semua resource-nya akan dipakai ke VirtualBox kan. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu punya 8 cores gitu ya, di, laptopnya ya jangan di-full-in ke 8, ya bikin aja 5 atau 6 gitu. Nanti yang bisa dipakai di Linux-nya, yaitu ya sekitar ya 5 cores atau 6 cores gitu, nggak bisa 8 sih, gitu. Tapi itu lebih mending daripada ngerjain di Windows, kalau misalnya pengen ngambil fitur paralelnya ya. Ya plus Oke minus sih Edmund, gitu. oke. Kalau dari semua yang tadi disaranin Mas Ikang itu, sejauh ini yang paling works menurut Mas Ikang itu yang mana, Mas? Nah, saya akan ambil case by case sih, Mun. Jadi, kalau misalkan, saya butuh gini, kalau daily driver saya pakai yang Railway. Kenapa? Secara biaya murah, cuma $5 per bulan dan saya belum pernah lewat dari $5 gitu ya. Jadi masih selalu dapat yang gratisnya gitu ya. Terus itu reliable, jadi saya bisa bikin apps gitu ya, atau, basisnya tetap saya pakai R ya. Eee, di situ saya tadi, saya udah deploy 2 ya. Deploy R buat saya pribadi, jadi kalau saya pergi-pergi atau tiba-tiba saya bawa saya lagi nggak bawa laptop gitu ya, cuma bawa tablet doang, saya bisa tetap coding di situ, di R saya. Sama saya bisa bikin deploy aplikasi buat tim sales di situ gitu ya. Tapi kalau misalkan saya butuh, tiba-tiba dapat data yang ini ya, datanya tiba-tiba yang gede gitu ya, dan butuh computing power yang kuat, saya akan sewa dedicated yang si tadi tuh, DigitalOcean gitu. Yang, core-nya lebih tinggi. Karena kalau pakai Railway itu, kalau yang bayar $5 per bulan tuh, core-nya nggak gitu gede sih, kalau nggak salah 4 atau berapa gitu ya. Nah itu kalau RAM-nya terbatas ya, namanya juga $5 gitu ya. Nah kalau misalkan butuh, yang computing power-nya gede, ya saya pakai DigitalOcean, itu antara 2 itu doang sih sekarang saya pakai ya. Oke oke, thank you, Mas. Yap. Dan biasanya ya, kalau untuk keperluan training ya, kalau misalkan, saya lagi ngisi training nih di luar gitu ya, anggaplah ada 5 orang peserta atau 6 orang peserta gitu ya. Nah, itu kalau misalkan trainingnya tentang R, saya nggak minta mereka install R, gitu. Saya tinggal sewa satu aja, satu server di DigitalOcean yang paling kuat lah, tanda kutip gitu ya, anggaplah saya install yang 16 core gitu ya, yang RAM-nya gede gitu ya. Nah, terus dari satu aja, dari satu server itu, saya bisa, deploy, 6 6 Docker CR. Jadi dari satu server, saya bisa deploy 6, terus 6-6-nya itu saya kasih ke peserta gitu. Jadi nanti peserta tinggal buka link yang saya bikin gitu. Jadi ibarat kata mereka nggak harus install, mereka tinggal buka aja pakai web browser-nya aja gitu. Ini juga bisa kayak gitu. Kebayangkan ya ilustrasinya? Kebayang, Mas, kebayang. Itu sih. Nah, ini beberapa apa namanya, ini beberapa alternatif ya gitu. Eee, Sebenarnya saya nggak terlalu gimana-gimana ya, dalam artian gini, kenapa saya share, materi ini. Karena sebenarnya tuh materi itu, tidak perlu dibutuhkan sebenarnya. Karena, pengennya tuh, teman-teman memang benar-benar fokus di data exploration-nya kan, gitu. Nah ini pertama kali ada kendala di bagian komputasinya kan, dan di bagian apa, upgrade lah ke Valet Pro-nya gitu ya. Saya sih, nggak apa-apa gitu ya, kalau misalkan kamu tetap mau bujuk Irma, ya feel free aja gitu ya. Nanti bisa diskusi lebih lanjut sama Irma gitu ya, sama Muji gitu ya. Apa yang mesti diubah gitu ya, agar kebutuhan komputasinya nggak segede itu gitu ya. Tapi kalau misalkan udah mentok emang nggak bisa ya nanti tinggalin aja, bilangnya ke Irma gitu, yang megang budget dia soalnya. Tapi saya di sini kasih gambaran sih ke teman-teman gitu ya, bahwa memang ada beberapa hal yang bisa dilakuin.
Nah, tapi ya itu tadi kan teman-teman itu kan bagiannya data exploration dan memang, timeline-nya mepet gitu ya, nggak sepanjang yang batch yang kemarin gitu ya. Kalau yang batch yang kemarin mungkin masih cukup putar tuh. Ya jadi, concern dari saya gitu doang sih, gitu ya. Jadi ini kayak ngasih wawasan aja ke teman-teman bahwa hal-hal kayak gini bisa digunakan sih. Paling itu sih, ada, diskusi mungkin, komentar. Wah, nanti mungkin mau nyoba-nyoba dulu sih, Mas, yang tadi disaranin Mas Ikang sih, gitu. Mungkin mau ngoprek-ngoprek dulu, kira-kira ada yang ini nggak? Yes, gitu. Boleh sih. Kalau pengen ngoprek mungkin, itu tadi ya, yang saya saranin mungkin bisa ke, Google Cloud atau pakai DigitalOcean sih, gitu. Tapi kalau pakai DigitalOcean, saran saya mendingan pakai itu tuh cari yang, apa, Docker-nya udah ada. Saya rasa kalau Jupyter Notebook udah ada sih, nanti tinggal dioprek-oprek aja, gitu. Itu cepet sih, beneran cepet. Itu kalau mau detailnya tuh ada di, apa, di blog saya tuh udah saya tulis banyak sih, beberapa saya taruh di YouTube juga ya. Jadi misalnya ada di situ juga gitu, jadi teman-teman bisa lihat juga di situ. Oke, Mas, siap Mas Ikang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai sini dulu ya. Nanti kalau misalkan, butuh diskusi, feel free aja ya, dicolek ya. Siap Mas Ikang. Oke, thank you ya semuanya ya. Saya close ya. Thank you juga Mas Ikang. Makasih banyak, Yuk. Mas.